Kekhalifahan Abbasiyah, zaman keemasan kedokteran. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan luar biasa adalah kedokteran. Bukan hanya sekadar praktik pengobatan, tetapi sebuah ilmu yang lahir dari perpaduan sejarah, seni, filsafat, dan riset ilmiah. Inilah kisah bagaimana sebuah kekhalifahan meninggalkan warisan berharga yang terus menginspirasi dunia hingga hari ini. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri sebagai pusat intelektual dan budaya di dunia. Islam, Baghdad ibu kotanya, tumbuh menjadi mercusuar peradaban yang menarik para ilmuwan dari berbagai penjuru. Mereka berkumpul untuk berdiskusi, meneliti, dan menuangkan gagasan dalam bentuk karya tulis. Dukungan khalifah terhadap ilmu pengetahuan menciptakan iklim akademik yang kondusif. Dari sinilah ilmu kedokteran berkembang, berangkat dari dorongan penerjemahan karya-karya klasik hingga penemuan alat medis yang mendasar. Abbasiyah berhasil mengubah wajah kedokteran dari sekadar keterampilan praktis menjadi disiplin ilmiah yang terorganisir. Abbasiyah dikenal sebagai penggerak inovasi dalam dunia medis. Gerakan penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India membuka pintu bagi integrasi ilmu dari berbagai peradaban. Namun bangsa Arab tidak berhenti pada terjemahan saja. Mereka mengembangkan, mengkritisi, dan memperluas pengetahuan itu. Salah satu tonggak besarnya adalah berdirinya rumah sakit pertama yang modern pada masanya. Rumah sakit ini bukan hanya tempat merawat pasien, tetapi juga pusat penelitian, pendidikan, dan pengembangan metode baru. Baghdad pun diakui dunia sebagai kota kedokteran, tempat para cendekiawan bertemu untuk menemukan solusi kesehatan umat manusia. Beberapa tokoh besar muncul pada masa Abbasiyah. Ar-Razi atau Hazes dikenal sebagai ilmuwan brilian dalam diagnosis penyakit dan penemuan obat. Ia menulis banyak karya medis yang dipelajari berabad-abad setelahnya. Al-Biruni, seorang polimat, memperdalam studi obat-obatan alami, sekaligus meneliti peran herbal dalam penyembuhan. Dan Ibnu Sina atau Avicenna, dengan karya monumentalnya Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi referensi utama di Eropa hingga abad ke-17. Kontribusi mereka bukan hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata dalam perawatan pasien, pengembangan farmakologi, serta pembaruan metode bedah. Pengaruh mereka bahkan melintasi benua, membawa sinar pengetahuan Islam ke dunia barat. Rumah sakit pada masa Abbasiyah menjadi bukti nyata kecanggihan peradaban. Mereka bukan hanya tempat penyembuhan, melainkan juga lembaga pendidikan dan riset. Para dokter muda belajar langsung dengan menangani pasien di bawah bimbingan guru mereka. Pasien dari berbagai kalangan diterima, tanpa membedakan latar belakang. Sistem administrasi rumah sakit pun teratur, dengan catatan medis yang tersusun rapi. Model rumah sakit ini menjadi inspirasi yang kelak ditiru di berbagai belahan dunia. Ilmu farmasi berkembang pesat pada masa ini. Para apoteker berperan penting dalam meracik ramuan obat, baik dari herbal maupun bahan alami lain. Farmasi tidak lagi sekadar tradisi turun-temurun, tetapi menjadi cabang ilmu yang dikelola dengan metode ilmiah. Resep ditulis, diuji, lalu diajarkan. Herbal-herbal diklasifikasi, disusun, dan diuji efektivitasnya. Perkembangan ini menjadi pondasi bagi lahirnya farmakologi modern yang terus memengaruhi praktik medis hingga hari ini. Gerakan penerjemahan karya medis menjadi salah satu tonggak kejayaan Abbasiyah. Karya-karya besar dari Yunani seperti Galen dan Hippocrates diterjemahkan, lalu disempurnakan dengan tambahan pengetahuan baru. Buku-buku itu tidak hanya tersimpan di perpustakaan, tetapi juga dipelajari di madrasah, sekolah kedokteran, dan rumah sakit. Manuskrip medikal dari era Abbasiyah kemudian menyebar hingga ke Eropa, menjadi referensi utama pada masa Renaissance. Dengan demikian, warisan pengetahuan medis Abbasiyah menjembatani dunia timur dan barat, memastikan ilmu kedokteran terus berkembang. Kontribusi Abbasiyah terasa hingga kini. Mereka memperkenalkan metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan pencatatan yang teliti. Teknik bedah, farmakologi, hingga teori kesehatan masyarakat yang lahir pada masa itu menjadi fondasi bagi kedokteran modern. Tanpa warisan mereka, perkembangan medis di dunia barat tidak akan secepat yang kita kenal sekarang. Abbasiyah menjadi jembatan
yang menghubungkan kebijaksanaan masa lalu dengan sains kesehatan masa kini. Warisan kekhalifahan Abbasiyah adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya peradaban. Mereka meninggalkan manuskrip berharga, alat medis yang inovatif, sistem rumah sakit yang tertata, serta tokoh-tokoh hebat yang gagasannya melintasi zaman. Semua itu menunjukkan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kekuasaan, tetapi juga dari kontribusinya pada kemanusiaan. Hingga kini, semangat intelektual Abbasiyah tetap hidup, menginspirasi generasi untuk terus belajar, meneliti, dan menciptakan masa depan yang lebih sehat dan bermartabat.